Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Hanipa. Ada motor. Oke, hari ini Hanipa mau membahas film yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia, yaitu film Imperfect. Nah, mau tahu gimana review dari Hanipa? Stay tune ya. Jadi film Imperfect ini tayang tanggal 19 Desember nih. Itu pertama kali tayang di Surabaya. Nah, film Imperfect ini tuh diambil dari bukunya Meira Anastasia yang merupakan istri dari Ernest Prakasa yang juga pada film ini berperan sebagai produser. Nah, kalau Hanipa sendiri pada saat nonton trailernya yang tayang di TV atau tayang di YouTube itu udah tertarik, jujur udah mulai tertarik nih sama ini film karena memang itu real nyata di dunia nyata gitu loh. Terus abis itu juga menampilkan dua sosok kehidupan yang berbeda dari para tokoh film ini. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi dari tokohnya. Jadi yang mau Hanipa shoot dalam review ini tuh kan pemerannya ada Rara, ada Lulu yang merupakan adiknya si Rara, ada Bang Dika yang pacarnya si Rara, terus ada Boy William atau George dalam film ini yang merupakan pacarnya adiknya si Rara atau pacarnya si Lulu, ada mamanya si Rara, terus kemudian ada 4 anak kos yang ngekos di kos-kosan ibunya Bang Dika gitu. Oke. Nah, seperti teman-teman tahu dari trailernya, jadi si Rara ini tuh ya overweight, terus sawo mateng kulitnya, rambutnya tuh keriting, dan tapi dia pinter nih. Nah, dia tuh cewek yang kalau secara physically itu bener-bener ya bukan idola, bukan keinginan cewek deh. Ya siapa sih yang cewek nih yang mau role modelnya Rara, pasti nggak ada. Nah, but dia tuh punya cowok yang super cinta banget sama dia, yang menerima dia apa adanya, yaitu si Bang Dika. Nah, ada satu scene nih yang bener-bener Hanipa seneng banget dari film ini, yakni pada saat si Rara nih nyinggung. Nah, Bang Radit ini Bang Radit, Raditya Dika. Bang Dika, Bang Dika. Ini nih, pada saat si Rara nih ngomong bahwa model-modelnya si Bang Dika yang pada saat itu lagi foto itu cakep-cakep, tinggi, langsing, bening gitu kan. Nah, kemudian si Bang Dika tuh ngomong, yang cantik tuh banyak gitu. Ya aku lupa sih Bang Dika ngomongnya gimana, tapi intinya tuh cantik tuh banyak. Yang ya secara physically bagus tuh oke lah, menyenangkan. Tapi akan lebih menyenangkan jika punya pasangan yang cantik, baik lagi gitu. Kayak kamu, ya gitu Bang Dika ngomongnya. Jadi itu sih scene yang bener-bener aku suka. Salah satu scene yang aku suka dari romantisme Bang Dika sama Rara. Nah, oke. Kita ke kehidupan satunya, yang dari kehidupan si Lulu, adiknya Rara. Nah, Lulu ini adalah artis Instagram, beauty vlogger lah istilahnya, beauty influencer gitu loh di Instagram. Nah, punya pacar nih George. George ini juga king YouTube lah istilahnya, pada di film tuh namanya king YouTube-nya gitu. Nah, yang diperankan oleh Boy William. Oke. Di situ banyak sekali konflik yang aku tuh ngelihatnya bahwa si George ini cuman pansos sama adiknya, terus istilahnya jadi orang yang cantik, cakep kayak si Lulu tuh ya tidak selalu menyenangkan gitu loh. Dibilang gendut dikit, pipinya kamu lagi gendutan nih, harus ditutupin lah, rambutnya harus diginiin biar nggak kelihatan gendutnya dan bla bla bla. Terus menghadapi komen dari netizen yang bilang mukanya biasa-biasa aja dan bla bla bla, itu menjadi sisi lain bahwa menjadi cantik juga bukan sebuah kebahagiaan seutuhnya gitu. Oke, berlanjut. Jadi di situ tuh ada 4 cewek
yang semuanya merasa tidak pede dengan apa yang ada pada dirinya. Ada satu nih, Neti. Neti ini yang paling buat aku ketawa kepingkel-pingkel sih pada saat nonton. Soalnya si Neti ini, mohon maaf ya, pakaiannya tuh selalu seksi. Terus kemudian dia tuh kerjanya, mohon maaf, bukan apa-apa, bukan menyindir yang kerja di situ, tapi dia tuh sebagai nggak jadi nyebutin deh. Yaudah, intinya istilahnya sih si Neti ini pakaiannya selalu terbuka, selalu kayak cuman pakai tank top doang. Terus ada salah satu scene si Neti ini lucu banget, yaitu pada saat dia ngejemur BH di depan kos-kosan gitu. Terus kayak masangnya tuh satu ya, lucu banget sih, kalian perlu nonton. Pada saat scene ini bener-bener aku kepingkel-pingkel. Nah oke, si Neti tuh nggak pedenya di tingkat apa, dia tuh seksi anaknya, tapi tuh mohon maaf payudaranya tuh gede gitu. Jadi dia nggak pede dengan postur tubuhnya seperti itu, dan dia agak pendek gitu. Nah ada lagi, aku lupa namanya, dia kribo banget, dia yang selalu jadi ikonik kalau anak-anak kribo. Jadi dia tuh nggak pede. Kalau di sini namanya Maria. Si Maria ini tuh kerjanya di toko jilbab, padahal dia itu Kristiani. Nah, jadi si temen-temennya nih ngomong kalau si Maria tuh kayak, kalau kamu pede pakai jilbab ya udah pakai aja. Ini scene yang juga lucu. Tapi Maria nih ngomong kalau saya ini Maria. Kan dia ke timur-timuran ya. Jadi saya ini Maria. Kalian tahu kan Bunda Maria? Bundanya Yesus. Ya, saya memiliki beban yang besar. Saya tidak bisa seperti ini. Ya, ini cuplikan dikit lucu, itu lucu banget. Jadi dia tuh merasa kalau coba-coba akhirnya nyaman pakai hijab, tapi dia nggak pakai hijab sih, nggak pakai hijab dalam film ini, nggak pakai hijab, santai. Jadi tetap aja dia tuh memegang teguh kepercayaannya. Padahal dia tuh nggak pede. Jadi akhirnya dia tuh kayak catok. Terus akhirnya rambutnya kayak ngerasa rusak gitu guys. Gitu, dia nggak pedenya di rambut. Terus kemudian ada lagi, ini si Tompel, aku lupa namanya. Jadi dia tuh punya tompel di sini. Nah, jadi kayak dia tuh agak ke pinggir gitu loh tompelnya. Akhirnya tuh dia kalau pakai poninya tuh selalu gini. Padahal tompelnya tuh di atas. Dia nggak mau nunjukin tompelnya. Akhirnya mata satunya juga ditutupin. Jadi lucunya itu di situ. Dia nggak pede karena dia punya tompel di sini. Dan yang terakhir, ini satu-satunya yang pakai jilbab. Tapi ini bukan masalah dengan rambut atau muka atau apa. Tapi dia tuh memiliki gigi yang tidak rata. Nah, konfliknya dia tuh giginya tuh nggak rata. Harusnya kan dibehel kan, tapi sebagaimana di film itu dijelaskan bahwa bukan dari orang kaya, jadi ya merasa behel tuh terlalu mahal dan nggak sanggup. Jadi dia nggak pede karena giginya tidak rata. Oh iya, aku belum jelasin ya. Si Rara ini punya orang tua. Jadi ayahnya itu gennya gendut, hitam dan kribo, jadi nurun ke Rara. Nah sementara mamahnya itu dulunya model, cantik, tinggi, langsing, yang gennya nurun ke adiknya gitu. Jadi si Rara nih sama adiknya tuh bener-bener bertolak belakang secara physically. Kita langsung masuk ke reviewnya Hanipa mengenai gimana jalan filmnya ya. Jadi menurutku bagus, dari awal tuh udah kasih latar belakang yang jelas, terus habis itu juga tokoh-tokohnya itu main dengan perannya masing-masing, dan itu tuh jelas bahwa ini tuh dia punya karakter seperti ini tuh jelas. Jadi nggak ada yang ngambang, ini anaknya gimana sih, tuh nggak ada. Jadi bener-bener pembawaan dari karakter tiap pemainnya tuh jelas menurutku. Jadi kita yang ngelihat tuh juga nggak ambigu, nih anak tuh gimana sih, tuh nggak gitu. Jadi bener-bener pas porsinya masing-masing. Nah, tapi kekurangannya kalau menurut Hanipa, si produser ini, si Kak Ernest ini pengennya ngasih dalam film ini tuh konflik yang bertingkat, yang bertumpuk gitu loh. Jadi kalian harus nonton, jadi konfliknya itu benar-benar bertumpuk. Tapi kalau aku pribadi, pada saat orang nonton itu pasti ada brebes-brebes atau nangisnya gitu ya. Dan aku kayak cuman
aku tuh anaknya melo banget teman-teman, jadi gampang nangis, gampang terbawa film gitu. Nonton kartun aja aku bisa nangis kalau kartunnya tuh menyentuh. Nah, ini menurutku konfliknya tuh kalau memang mau dikasih konflik yang berlapis, itu menurutku masih kurang jelek gitu loh. Apa ya, kalau aku sebagai penonton awam yang aku tuh nggak tahu perfilman sama sekali, tapi aku ngerasanya kok ada yang sedikit ngambang ya. Jadi ada sebelum konflik tuh aku merasa di film itu tuh ada titik jenuhnya gitu loh. Terlalu lama ke klimaksnya. Jadi menurutku pada saat klimaks aku tuh udah kayak diambang, aku bosen nonton film itu gitu. Ya ini menurutku ya. Dan tapi klimaksnya bagus sih, maksudnya ada sisi romantis, ada sisi kasih sayang orang tua. Oke, jadi anak-anak nih jadi lebih open minded, jadi lebih merasa bahwa oh ini tuh emang gue tuh diciptain sama Tuhan tuh emang gini gitu ya, harusnya bersyukur. Dan aku suka banget tagline dari film ini, yakni rubah insecure menjadi bersyukur. Good banget sih. Tagline-nya tuh juga sudah menggambarkan bahwa oh di film ini tuh bakal merubah pikiran-pikiran negatif menjadi lebih open minded dan lebih positif. Jadi positive vibes-nya tuh bener-bener ada di film ini. Positive vibes yang aku bisa dapet tuh satu, cantik itu belum tentu, kalau kita ya sebagai wanita nih, cantik itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Satu, kita yang awalnya merasa kurang, kemudian memperbaiki diri kita menjadi lebih cantik, ini konteksnya ke cantik ya, belum tentu saat kita sudah menjadi cantik sesuai apa yang orang-orang inginkan, seperti apa yang kemudian juga kita cita-citakan, itu juga akan membuat kita lebih bahagia. Belum tentu. Dan itu yang dijelaskan di film ini. Si Rara nih emang pernah kepikiran untuk menjadi cantik karena dia pengen naik jabatan. Pengen mendapatkan sesuatu, impian dia. Untuk mendapatkan impian ini, dia harus jadi cantik. But, di film ini dijelaskan dan juga disajikan bahwa setelah dia mendapatkan kedudukannya, terus kemudian setelah dia jadi cantik, dia justru tidak bahagia sepenuhnya. Dan ada satu lagi temennya si Rara, ini aku juga ngakak, aku lupa namanya, dia tuh tomboy, jadi bener-bener dia juga nggak memperhatikan penampilannya. Dan dia tuh bilang gini, ada salah satu kata-katanya tuh gini, lo boleh ngejar apa yang lo cita-citakan, tapi saat lo dapet apa yang lo cita-citakan, bisa jadi lo melepas apa yang udah lo dapet selama ini. Iya, gitu. Nah, jadi nih, kalau aku bisa mengambil konklusi dari film yang udah aku tonton nih, film Imperfect, antara karir, cinta, dan timbangan, ya yang selama ini memang benar-benar menghantui pikiran para wanita yang pingin kelihatan perfect, pingin kelihatan cantik, pingin kelihatan selalu pintar, selalu wangi, selalu kurus, selalu perfect lah di mata orang lain. Itu kita harus merubah itu semua menjadi bahwa setiap insan yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya tagline-nya di film ini, rubah insecure menjadi bersyukur, karena pada saat ini contoh, kita pendek, tapi kaki kita ada dua. Coba bayangin kalau kaki kita cuma satu, gitu. Malah kita nggak bisa jalan. Pendek bisa jalan, lah. Masih bersyukur kan? Nah ya, Allah masih memberikan kita kelengkapan. Alhamdulillah. Coba kita lihat, jangan cuma pandai melihat ke atas, tapi kita juga harus belajar untuk melihat ke bawah. Oke, itu saja review dari Hanifah. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka Hanifah buat review film seperti ini, kalian bisa komen, atau kalian mau request video apa lagi, terserah, bisa di komen. Jangan lupa like, komen juga, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.